Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Teman Sejawat. Kali ini kita masih akan membahas tentang Undang-Undang Kesehatan bagian yang kedua. Untuk bagian pertamanya, silahkan cek di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman, tetap dukung saya dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Keadaan yang membolehkan dilakukan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah A. Kehamilan di luar nikah tapi dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. C. Berdasarkan permintaan karena merasa tidak mampu melewati fase hiperemesis yang terlalu berat. D. Berdasarkan permintaan ibu klien karena menganggap anaknya masih terlalu muda untuk mengandung. Sebelum kita menjawab, mari kita melihat pasal 75 dalam Undang-Undang Kesehatan. Ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Baiklah teman-teman, jadi dari pasal 75 tersebut jelas ya bahwa yang paling tepat untuk option ini adalah option B, yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Langsung kita menuju ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan syarat dilakukannya aborsi adalah A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu, kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan. C. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. D. Dengan persetujuan orang tua ibu hamil yang bersangkutan. E. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Sebelum kita menjawab, mari kita lihat pasal 76. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. D. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. E. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Baiklah teman-teman, kita lihat satu persatu optionnya. Sebelum kehamilan berusia 6 minggu, kecuali dalam hal kedaruratan medis, ada ya. Bagian B, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, juga ada. Bagian C, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri, ada. Bagian D, dengan persetujuan orang tua ibu hamil yang bersangkutan. Nah, kayaknya kalau ini yang kurang tepat ya, karena kalau yang tadi itu dengan persetujuan ibu hamil, tidak ada kata-kata orang tuanya. Bagian E, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, juga ada. Jadi, yang bukan merupakan syarat dilakukannya aborsi adalah bagian D. Salah satu upaya kesehatan dalam bentuk khusus adalah kesehatan matra. Berikut ini yang termasuk ruang lingkup kesehatan matra adalah A. Kesehatan kedirgantaraan. B. Kesehatan gigi dan mulut. C. Kesehatan reproduksi. D. Kesehatan olahraga. Dan E. Kesehatan kerja. Baiklah, jadi yang paling tepat adalah kesehatan kedirgantaraan. Jadi pada pasal 97 Undang-Undang Kesehatan, ayat kedua disebutkan bahwa kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. Berikut ini yang tidak termasuk isi wajib dari label pada kemasan makanan dan minuman adalah A. Nama perusahaan yang memproduksi. B. Daftar nama bahan yang digunakan. C.
alamat distributor resmi. D. Berat atau isi bersih. E. Nama produk. Nah, sebelum kita menjawab, mari kita lihat pasal 111 Undang-Undang Kesehatan khusus untuk ayat ketiga. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih dan isi bersih, D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, E. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Jadi, yang tidak termasuk isi wajib dari label pada kemasan makanan dan minuman adalah bagian C. Ya, bagian C teman-teman, alamat distributor resmi itu tidak perlu dicantumkan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal kelima, berikut ini ketentuan upaya kehamilan di luar cara alamiah kecuali A. Ovum dari istri yang sah, B. Sperma dari bank sperma, C. Ditanamkan dalam rahim istri, D. Fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, E. Dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan keahlian tertentu. Oke, jadi option yang paling tepat adalah bagian B. Kenapa demikian? Mari kita lihat penjelasannya. Jadi pada pasal 127 Undang-Undang Kesehatan, pada ayat 1 disebutkan upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Bagian B. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Bagian C. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Jadi untuk poin sperma dari bank sperma itu kurang tepat. Kenapa? Karena sperma dari bank sperma itu belum tentu berasal dari sperma sang suami. Soal keenam. Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Yang termasuk kelompok rawan adalah A. Balita dan remaja perempuan, B. Balita dan remaja laki-laki, C. Bayi dan remaja laki-laki, D. Ibu menyusui dan lansia, E. Ibu hamil dan lansia. Baik teman-teman, dan jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Balita dan remaja perempuan. Mari kita lihat pembahasannya. Pasal 142 ayat 1, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan. Jadi, yang dimaksud di sini adalah ada beberapa kelompok rawan. Yang pertama, bayi dan balita, B. Remaja perempuan, C. Ibu hamil dan menyusui. Soal ketujuh. Pemotongan gaji karyawan rumah sakit yang harus menjalani karantina karena terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal A. Pasal 156, B. Pasal 165, C. Pasal 166, D. Pasal 168, dan E. Pasal 186. Jawabannya adalah pasal 166. Jadi pada pasal 166 ayat 2, majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada ayat 2 ini dijelaskan bahwa seluruh gangguan kesehatan akibat kerja itu ditanggung oleh pengusaha atau pihak pemilik rumah sakit. Jadi memotong gaji karyawan karena gangguan kesehatan itu adalah suatu pelanggaran terhadap pasal 166 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Soal ke-8. Besar anggaran kesehatan pemerintah yang dialokasikan dari APBN adalah A. 5% di luar gaji, B. 10% di luar gaji, C. 15% di luar gaji, D. 10% termasuk gaji, E. 15% termasuk gaji. Jawabannya adalah A. 5% di luar gaji.
Baik, jadi pada pasal 171 Undang-Undang Kesehatan ayat 1, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Soal ke-9. Pimpinan fasilitas pelayanan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat dapat dipidana paling lama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Ya, jawabannya adalah bagian B. 2 tahun. Pasal 190 ayat 1 berbunyi, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi teman-teman boleh membuka keadaan gawat darurat yang dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dan pasal 85 ayat 2. Baiklah teman-teman, ini adalah soal terakhir untuk video kali ini. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif dapat dijatuhi pidana penjara paling lama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Ya, yang paling tepat adalah option A. 1 tahun. Jadi pasal 200 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud pada pasal 128 ayat 2, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa soal yang saya angkat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini, saya doakan menjadi ASN di tahun 2020. Terima kasih. Jangan lupa tetap mensupport saya dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.